Shalom, shalom. Semua siap diberkati Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut firman Tuhan, di sesi yang kedua pagi tadi saya gantung sebagian untuk saya sampaikan tentang sehubungan dengan kota kita adalah kota Pontianak yang merayakan atau mensyukuri 245 tahun. Ya, cukup usia ya, tetapi kota Pontianak kita harus mengakui bahwa Tuhan telah mengubah kota ini sejak saya di Pontianak dari tahun 92 terjadi perubahan signifikan itu di 2002 ke atas ya. Selama itu ya biasa-biasa saja. Ya, 2002 ke atas terjadi suatu perubahan yang besar dan saya melihat Indonesia secara khususnya 2020 ke atas Anda lihat Indonesia bukan lagi menjadi bangsa yang hanya bagian Asia Tenggara atau Asia tetapi justru diperhitungkan secara dunia. Dan banyak orang melihat berdasarkan hitungan secara ilmiahnya, tetapi kalau saya melihat cara spiritualnya. Baik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, pesan apa Tuhan buat kita untuk kali ini? Sebenarnya saya mengambil alih jadwal khotbah ini karena ini runtutan ya dari tentang keluarga sorga, keluarga rumah tangga, keluarga istana, dan hari ini kita bicara keluarga merupakan dewan kota. Persis dengan kota kita ulang tahun, jadi bukan kebetulan. Sehingga pada bulan Desember kita masuk mengakhiri 2016, akan memasuki 2017. Sebelum masuk 2017 ada suatu momen yang besar, Tuhan ingin masuk rumahnya. Nah, kita sedang membangun rumahnya. Mari kita akan lihat firman Tuhan karena saya gantung tidak ngulang lagi. Padahal kalau dilihat dari teksnya ayatnya sedikit, tapi kandungannya yang besar karena ini menyangkut kota. Mengapa Anda dan saya disebut dewan kota? Ya, kita tahu bahwa ada DPR. DPR itu dari mana? Namanya saja DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, jelmaan dari rakyat. Bukankah orang juga berkata begini, suara Tuhan adalah suara rakyat. Dulu saya kurang begitu mengerti, masa sih suara Tuhan, suara rakyat? Iya, karena Tuhan gak kelihatan. Yang kita lihat adalah rakyat. Rakyat itu adalah manusianya. Ya, individu itu manusianya. Ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Dengan apa Tuhan menciptakan manusia? Standarnya Allah, ya kan? Gambar Allah. Seharusnya dan sesungguh-sungguhnya manusia itu diciptakan apa? Pikirannya sama mestinya. Jadi kalau mau lihat Tuhan dia di mana? Dia rakyatnya. Bukankah Nabi Yeremia, Yesaya berkata, bumi cemar itu bukan karena buminya yang salah dibentuk loh. Ya, bukan buminya salah dibentuk atau strukturnya yang salah atau pondasinya yang salah sehingga dunia menjadi cemar. Enggak seperti itu. Tapi Yesaya melihat bahwa dunia cemar karena penduduknya. Nah, itulah kembali lagi kepada manusianya. Jadi kesimpulannya bahwa sebuah kehidupan apapun akan jadinya itu ditentukan siapa? Manusia itu sendiri. Sebab kalau kaumnya tidak mau berubah, Tuhan bukan tidak mampu mengubah. Memang tidak bisa diubah. Karena apa? Ya Tuhan ingin mengubah sebuah kaum atau satu kehidupan ya dimulai dari manusianya terlebih dahulu. Ya bukan simsalabim lalu tiba-tiba geledek turun lalu terjadi perubahan. Ya kalau begitu ya bukan lagi Tuhan, itu namanya apa? Namanya komputer gitu loh. Jadi Tuhan kita membuat manusia sempurna, hidup sebagaimana manusia itu hidup dengan bebas. Ada pilihan ya, ada faktor kelahiran, ada faktor pilihannya. Apa Anda mau jadinya? Itu kembali kepada Anda. Mau jadi orang pintar, jadi manusia memang faktor kelahiran, Anda dilahir jadi manusia. Tapi Ibu mau jadi pintar bodoh, bukan karena dilahirkan. Wah saya lahir di kampung, gak ada sekolah.
Saya bilang kampung saya tahun 80-an nonton TV antenanya mesti 200 meter. Itu pun kalau nontonnya masih begini. Ya, kayak kunang-kunang. Itu kalau nonton pas malam minggu karena ada buntut. Buntut Singapura atau mana itu saya ingat. Nah, waktu itu saya pernah balik ke kampung saya. Mereka bilang udah ada TV. Saya pikir iya kali ya. Kalau kami Jakarta sudah ada dari tahun 60-an ya. Aku pergi lihat, oh TV model begitu, ditontonin juga. Ya, agak tertinggal. Lalu apakah kampung itu, munculnya orang-orang kampung itu orang bodoh? Enggak, buktinya ini orang pintar. Ya, dari kampung tapi ada di Jakarta. Baik Bapak Ibu, bukan tempat yang menentukan Anda, bukan orang tua yang menentukan Anda. Walaupun ada kontribusinya ya, tetapi yang benar adalah pilihanmu. Ya, tanya pada dirimu sendiri, pilihanmu jadi apa? Nikah sama, mau nikah ya, nikah memang faktor kelahiran. Tuhan dilahirkan Anda pria dan wanita mesti harus nikah. Tapi kalau Anda katakan aku putuskan gak mau nikah, ya itu pilihanmu, bukan dilahirkan gak mau nikah. Ya, aku nikah sesama jenis. Bukan kelahiran, itu pilihanmu. Ya, karena yang aku tahu Alkitab cuma 2, pria dan wanita. Ya nggak ada yang tengah-tengah itu. Kalau ada tengah-tengah itu bukan karena faktor kelahiran, itu karena pilihanmu mau jadi itu. Gimana kalau saya sudah jadi begini? Jangan khawatir, bisa berubah. Datang ke Gideon biar Gideon ngarahin. Gideon lagi kena. Baik, kita lanjut firman Tuhan malam ini. Topik kita keluargaku, dewan kotaku. Ayo bilang, keluargaku, dewan kotaku. Tentu saya tidak baca teks dari awal, saya langsung saja kepada firman Tuhan Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Sebenarnya kalau Bapak Ibu baca ayat ini secara utuh, satu perikop Anda temukan itu apa jadinya. Alkitab katakan usahakanlah kota, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Kata aku buang ya. Di sini sebenarnya kalau Anda baca ayat berikutnya itu Anda dipanggil. Ya, dipanggil. Jadi kata buang memang unsurnya negatif, tapi kalau dipanggil kayaknya lebih manis gitu ya. Oke, memang saya tidak buka. Dan berdoalah untuk kota kepada Tuhan. Jadi berdoa kepada kota di mana kamu kubuang. Sebab Alkitab katakan kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kesejahteraan kota di mana engkau tempatkan itu bergantung dari di mana ya keputusanmu. Kota ini bisa sejahtera itu bergantung kepada manusianya. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau saja kita semua hanya berserah kepada manusia, ya nggak tahu kapan terjadi perubahan. Sebab tidak semua orang mempunyai informasi. Itulah sebabnya dunia sekarang ini perlu informasi. Dan informasi cukup jelas dan cukup cepat sekarang ini. Kita bikin apa saja di mana-mana orang sudah tahu. Ya, dengan informasi seharusnya itu bisa dijadikan sarana ya komunikasi bawa perubahan. Ya, itulah sebabnya bahwa Alkitab katakan ada banyak orang mendengar. Ada informasinya, tapi nggak ngerti-ngerti. Sehingga ya sudah terima nasib aja, ya udahlah seperti itu. Nah dari mana kita mulai terjadi transformasi kalau kita nanti saya akan bahas secara tahap demi tahap. Nah Tuhan memerlukan medianya yaitu gereja. Kenapa? Karena gereja sebagai alat komunikasi Tuhan ya satu-satunya, bukan salah satu, satu-satunya. Sebab kenapa? Karena gereja itu merupakan perwujudan dari keluarga. Kenapa? Karena gerejalah berhubungan dengan namanya keluarga atau kehidupan sosial unit masyarakat yang terkecil itu namanya keluarga. Yang bisa bersentuhan dengan sosial masyarakat yaitu keluarga. Gereja enggak, kita ketemu aja cuma 1 minggu 1 kali loh. Disuruh datang 2 kali aja udah beratnya ampun-ampunan. Apalagi suruh ke komsel.
Kayaknya mesti bayar harga mahal katanya. Cukup 1 kali aja 1 minggu, ngapain sih? Hati-hati Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebenarnya datang ke gereja bukanlah suatu unsur paksaan. Ya, itu harus ada suatu kerelaan karena iman. Bukti kita beriman itu adalah diperlihatkan kita ibadah. Nah, terkadang ada orang datang ke gereja ibadah bukan karena iman, karena agama. Nggak enak lah, agama Kristen nggak ke gereja dibilang kafir lagi. Ya kan, nggak enak kalau bilang kafir kan. Ini Kristen kok nggak ibadah hari Minggu gitu loh. Udah datang gereja karena takut dibully aja, takut diomongin. Oh, salah Bapak Ibu. Ke gereja mestinya mempunyai kesadaran dan kita orang Kristen. Orang Kristen itu bukan hidup dalam hukum, salah itu. Hukum itu adalah ya hukum yang ada itu diletakkan mengingatkan kepada kita. Orang Kristen itu bukan hidup oleh hukum, tetapi orang Kristen harus hidup dalam apa? Kebenaran. Kebenaran itu bukan hukum. Kebenaran itu perwujudan kesadaran. Kalau ditanya orang Kristen boleh ngerokok enggak? Kalau Anda tanya saya bilang boleh. Iyalah, enggak ada larangan ngerokok. Wah, Babe mantap kok gak kayak dulu aja Babe khotbahin, kalau sekarang baru ngomong. Kalau begitu nyaman di Sungai Yordan, ya. Psalm 21, boleh ngerokok, boleh. Ya, kenapa saya bilang boleh? Karena memang tidak ada larangan. Tetapi orang Kristen sadar. Karena hidup. Merokok itu meracuni dirinya. Nah, kalau orang sadar mau lagi yang ngeracun diri, hanya orang bodoh itu. Saya ngomong agak keras tuh, bukan soal agama. Saya kadang-kadang kalau di Singapura nih, lagi nongkrong sama teman-teman itu. Ya, kalau Singapura agak lebih ketat dibanding kita Indonesia. Indonesia di mana saja, kapan saja, siapa saja boleh itu ngerokok sembarangan. Udah tahu ada larangan, di pesawat sudah jelas-jelas ini pesawat bebas rokok. Masih ada yang ngumpet di WC ngerokok. Sampai-sampai itu pramugara pilotnya mesti ngomong bahwa ini flight no smoking flight. Apa ya? Oh, rupanya di WC orang ngerokok. Saking udah gak tahannya. Padahal baru 1 jam lebih itu. Kan kita Indonesia begitu, udah dilarang. Saya lagi ngomong begini, jangan-jangan ada yang sebagian malah terlibat lagi ya. Sebagian aja, gak semuanya. Udah jelas gambarnya ya. Indonesia sudah mulai ikut-ikutan gambarnya ngeri-ngeri banget. Kalau di Singapura atau di Malaysia itu gambarnya ngeri banget. Ya, lihat gambarnya aja kita udah takut. Tapi heran itu dikantongin. Bangga lagi. Begitu duduk di kafe keluarin. Nah, kalau di Singapura enggak. Kalau kita lagi duduk lagi ngopi nih, di mereka ada di luar sana. Ya kalau pagi-pagi kita lagi breakfast gitu ya, mereka itu keluar itu ganteng-ganteng, gagah, pakai dasi, bawa tas, wih keren, ceweknya cantik-cantik. Ya kita pikir memang orang-orangnya, ngomong Singapura nggak enak ya, orang Singapura maaf ya, tapi saya ke satu negara. Terus saya lihat orang-orangnya seperti itu, saya cuma bilang, aduh nilainya turun tuh, turun langsung. Apa gunanya kamu gagah-gagah? Ya kan, itu barang di sana. Padahal itu racun, saya tidak melihat kamu gagahnya, tapi itu racun. Jadi kok topiknya rokok ya? Nah dulu saya ngerokok, saya gak merasa masalah. Kenapa? Karena saya gak sadar. Nah kekristenan itu bicara kehidupan, bukan agama. Jadi tidak ada larangan, semua kita hidup sadar, ini gak boleh berzina, ya kita gak mau bukan gak boleh. Kenapa? Memang berzina tidak baik buat kita, buat keluarga, buat turunan kita. Apalagi semua kita sadar, nah itulah kekristenan, menyatu kita dengan Tuhan, terbuka pikiran kita, tercerahkan. Sehingga kita bisa mengambil keputusan, bukan karena hukum, bukan karena aduh pendeta bilang jangan, udah deh. Tapi begitu gak ada pendeta gimana? Bebas, salah. Kalau hidup di mana saja, kapan saja, kita kudu bisa ambil sebuah keputusan. Nah itulah seorang dewan, seorang pemimpin. Oke, saya mulai masuk ke sini. Kata Alkitab, kesejahteraan kota itu ya ditentukan oleh manusianya. Ayo,
kesejahteraan kota itu ditentukan oleh manusianya. Nah, nggak semua manusia kan sadar, tadi saya bilang kan, dari mana Tuhan datang untuk panggil pertama gerejanya. Maka disebut eklesia, ekaleo. Ek itu keluar, ya. Kaleo, call itu dipanggil. Ya, ex keluar, dipanggil keluar. Nah, orang-orang yang dipanggil keluar itu konon Alkitab menerjemahkan itu church atau jemaat. Sebenarnya kalau kita melihat Tuhan sedang berbicara sebuah parlemen, satu dewan. Maka disebut sebuah dewan. Dewan untuk satu daerah atau satu kota. Sebenarnya itulah yang disebut gereja. Bukan gedung. Siapa orangnya? Orang-orang yang dipanggil keluar adalah orang yang sadar hidup lamanya bermasalah. Nah, ketika mereka bersekutu, mereka hidup di dalam sebuah terang. Artinya apa? Kata Alkitab, hidup dalam terang. Terus kita dulu bayangin, terang kayak tadi lampunya terang gitu. Begitu? Bukan. Maksud terang itu apa? Pikirannya jelas. Kita bisa berpikir lalu, sekarang dan akan datang. Jadi apa? Masa lalu sebagai satu sejarah yang memperlihatkan kepada kita hari ini. Maka itu perlu kita syukuri. Bagus tuh kota kita. Bukan kita mendewakan kota atau daerahkan apa. Terus ada ulang tahun kita syukur, kita rame-rame rakyat. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi sebagai orang percaya, sadar gitu loh ya. Nah, kesadaran itu terkadang bisa kurang, maka perlu ada namanya mengingat masa lalu. Nah, masa lalu 245 tahun yang lalu ini kota ada. Berarti ada masanya gitu. Nah, sampai hari ini berarti ada satu skala waktu. Anda bayangkan, sesuatu yang punya skala waktu sampai hari ini, hari ke hari ada perubahan. Bagus tadi itu tim media kasih lihat ada perubahan. Coba kalau 245 tahun berubah juga tapi makin parah. Nah, kita mesti malu loh. Ngapain kita di sini? Nah, orang yang paling pintar nih, paling pintar ada orang pintar, maka itu jangan cari orang pintar, cari orang ahli lebih bagus. Orang pintar gimana? Langsung lah, kota ini mau ujung, kota ini udah kering. Pergi aja ke kota lain. Nah, itu orang pintar. Orang pintar itu apa? Cenderung sombong. Ya, kalau kami di Jakarta itu jangan cari orang pintar katanya. Orang pintar itu dukun. Jakarta nggak tahu sini nih apa ini ya. Cari yang ahli. Nah, yang ahli itu terang bisa lihat. Oh iya ya, kota kita ada masalah ya. Berarti kita ini perlu loh adakan namanya apa? Rekonsiliasi. Pertama rekonsiliasi pada diri sendiri, pada keluarga dulu. Sesama kita ada rekonsiliasi. Karena kita bertanggung jawab, bukan atas salah, atas enggak salah. Barangkali ya hidup kita ini bermasalah. Bayangkan saja suami istri ribut, anak orang tua ribut, terus ribut aja. Gimana kita mengurusi kota? Terus pemerintahnya ribut, satu sama lain ribut, partai ribut, apalagi semua ribut, anggota DPR ribut. Anco tuh barang. Jangan kita ikut ribut juga. Nanti kita sebagai orang percaya yang sadar sana ribut kita ikut ributin juga. Kita ngompor-ngomporin gitu. Apa sih istilah kata ngomporin? Manasin ya. Kalau air dikomporin kan mendidih. Nah itu dia. Mestinya apa? Kita mulai tanggung jawab. Nah yang tentukan adalah kita. Terang itu namanya. Nah waktu kita datang kepada Tuhan barulah kita tahu apa sih langkah-langkah yang dilakukan. Maka dikatakan di mana engkau ku buang, maksudnya gini, di mana engkau ku tempatkan untuk membangun sebuah kehidupan itu namanya apa? Itu namanya keluarga. Gereja dan keluarga itu sama hukumnya. Keluarga merupakan rumah, coba ya, sebenarnya kalau saya coba menyimpulkan untuk menentukan sebuah kota, sehingga itu menjadi kesejahteraan bagi kehidupan secara global, keluarga merupakan rumah kediaman bagi Roh Kudus. Nah itu dia. Gereja itu bagaikan ya rumah kediaman Roh Kudus, keluarga sama.
Gimana caranya kita mendefinisikan rumah itu sebagai rumah kediaman Roh Kudus? Sebenarnya sederhana loh, saudaraku. Kalau kita mau paham, kita pakai aja doanya Tuhan Yesus mengajarkan apa? Dia berdoa, Bapa dikuduskan namamu. Terus apa? Datanglah kerajaanmu. Nah maksudnya itu pikiran sorga itu ada dalam pikiran orang yang berdoa itu. Kerajaan datang pikiran yang berdoa. Ya, yang berdoa itu pikirannya berdoa. Kerajaannya datang. Lalu apa? Terjadilah, karena pikirannya Allah, terjadilah kehendak Allah. Kehidupan mereka seperti di sorga. Ya kan? Rumah tangganya seperti di sorga. Nah, apa yang terjadi seperti sorga? Pasti nggak ada keributan karena makanan cukup kok. Biasanya juga apa? Kemiskinan awal dari apa? Kebinasaan loh kalau Anda baca Amsal. Maka jangan miskin. Miskin itu bukan kelahiran. Pilihanmu. Sekarang ini saudaraku masih ada orang miskin saya bingung. Padahal terus kiri sedikit terus noceng. Stop noceng. Satu hari Anda diri pagi sampai sore berapa itu? Berapa ceng? Mungkin Anda sudah gak ada lahan lagi terus-terusan. Ya, udah lagi berhenti kan? Anda ambil lap aja, Pak maaf Pak ya, aku tak bersihkan. Ya, tutup pakai koran atau pakai apa? Jagain. Yang parkir kan bagian dia tuh, bagian kita kan ngelapin. Keluar noceng juga. Sudah ada tuh di beberapa tempat. Terus dia, aduh gengsi saya ini sekolah udah sarjana, melamar dong, kesana sini nggak dapet. Kenapa? Susah. Sebenarnya yang menentukan itu kan kitanya kan, bukan kota, bukan keadaan. Nah Amsal bilang orang miskin itu bisa menjadi apa? Pemicu kebinasaan. Kalau udah miskin mikirannya apa? Pikirannya negatif. Bagaimana merampas, bagaimana ada namanya merampas yang agak sopan. Ya udahlah. Jadi dewan kota kali ya. Namanya ada seperti itu juga. Ya, manipulasi dan sebagainya. Nah, karena saya tidak mau masuk area politik ya sudah sampai di sini aja. Akhirnya apa? Akhirnya ya binasa juga. Itulah sebabnya Daud berkata, Tuhan, aku nggak minta kekayaan. Ya, nggak mau kaya dia. Dia tahu kadang-kadang orang kalau udah kaya cenderung mudah buat dosa. Dan dia juga tidak mau minta miskin. Tuhan juga jangan aku jadi orang miskin. Kenapa? Dia tahu kalau miskin cenderung juga binasa. Ya minta apa? Aku mau hidup dalam kasih karuniamu. Nah, kasih karunia Tuhan bagi Anda dan saya itu selalu penuh dengan apa? Pengharapan. Ya, jadi jangan sedih, jangan khawatir hidupmu susah. Jangan. Sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kesusahan. Rancangan Tuhan masa depan kita penuh pengharapan. Ayo kasih tahu kiri kananmu ya, masa depanmu sesungguhnya rancangan Tuhan itu penuh pengharapan. Jadi kalau memang itu masa depan kita penuh pengharapan, kerja kita nggak akan kerja sia-sia. Ya, saya masih ingat saya punya paman, dia kena penyakit, hilang kesadaran. Lalu saya dibawa untuk pergi menjala ikan. Dia bawa pukatnya, banyak. Naik sepeda. Saya bilang sama dia, paman saya ajak saya pergi nangkap ikan. Nah, yang benar kan nangkap ikan ke laut. Tapi dia nggak ke laut, ke darat sana. Di darat sana itu pasar. Saya bilang, apa ya? Nangkap ikan di mana? Letuewah, wah ikut saya aja dia bilang. Wah ya memang dia lagi begini. Saya ikutin dia karena dia kalau saya lawan kan bisa dipukul. Nggak masuk di akal. Masa sih bisa nangkap ikan di darat sana? Yang bisa kalau beli sayur iya. Terus dia pasang tuh jalannya dari jalan, dia pasang dari ujung ke ujung sini. Saya bingung juga, pasang jalan mestinya di laut dipasang di jalan. Nah kalau udah sore itu kan tukang nangkap ikan pulang tuh dari laut. Ke darat kan, liwatin dia. Begitu lihat jalannya langsung lihat. Taruh itu ikannya. Yang itu gak boleh ditiru. Itu gak boleh ditiru, itu namanya perampasan ya. Udah gila pinter lagi.
Itu benar-benar kejadian, itu paman saya ya. Nah saudaraku, maksud saya hal-hal yang tidak mungkin itu dilakukan, kalau kamu lakukan sampai itu terjadi, namanya apa? Pemaksaan ya. Itu namanya abuse ya, abnormal use. Ya, itu namanya pemerkosaan, pemaksaan. Nah saudara, kalau Anda usaha percaya pada Tuhan, bukan abuse. Kenapa? Karena rancangan Tuhan dalam hidup manusia itu penuh pengharapan. Apapun kamu kerjakan, itu pasti berhasil. Ada amin? Nah, usahakanlah kotamu supaya di mana engkau bangun keluarga, di situ kamu pasti akan diberkati. Usaha model apa tentu yang kita perlu tahu tentu ya. Benar nggak? Supaya nanti kalau kamu nikah, supaya nanti keluarga rumah tanggamu, di mana kalau kamu berkeluarga, ada kesejahteraan. Ya kan? Nah kalau Anda baca ayat ini sebenarnya mempunyai dua hubungan. Sebuah rumah yang menjadi rumah Tuhan. Ya, rumah menjadi rumah Tuhan. Rumah yang memiliki kepekaan spiritual. Bukan cenderung. Saya nggak menggunakan bahasa cenderung. Rumah yang menjadi rumah kediaman Tuhan adalah rumah yang peka spiritual. Peka dengan roh, peka dengan ketuhanan, maka dia rumahku, keluarga sorgaku, peka dengan hal-hal spiritual. Rumah seperti itu juga peka dengan hal-hal sosial. Pertanyaannya, apakah rumahmu itu rumah kediaman roh? Nah, rumah kediaman roh memiliki kepekaan dengan Tuhan, juga mempunyai kepekaan dengan sosial. Nah, rumah seperti itulah disebut apa? Dewan kota. Seorang dewan, dia ada yang ngutus. Tiba-tiba Suprapto menjadi dewan DPR. Siapa yang ngutus? Dia bukan bekerja untuk pemerintah loh. Justru dia menjadi apa? Penyeimbang. Ya, menjadi alat kontrol, alat yang mendorong, ada undang-undangnya, alat yang mengawasi. Tetapi bekerja sama siapa? Dia bekerja kepada kehidupan karena dia dipilih oleh rakyat, dia bertanggung jawab. Nah, maksud Dewan Kota ini adalah manusia, kita ini punya tanggung jawab. Kepada siapa? Kepada yang di atas. Kita ini bukan dewan dari sebuah kehidupan di bumi ini. Kita adalah dewan dari kehidupan, sumber kehidupannya. Itu dari atas. Di kota, kita punya tanggung jawab sama dia. Kita bekerja untuk apa? Bekerja untuk sebuah kehidupan. Dari ayat ini. Lalu apa yang harus kita usahakan Bapak Ibu? Malam ini kita mau selesaikan. Yang pertama yang Anda dan saya selesaikan ya. Usahakan. Nah, di sini Anda mesti tahu nih. Kemarin saya ikuti satu wawancara di TV. Para artis yang ada mantan, ada yang masih di dewan, itu ditanya. Ya, ditanya mereka. Ya, tentu pengalaman-pengalamannya, ya, bagaimana kali pertama jadi anggota dewan, ya kan? Karena kita kan tidak tahu masuk ke daerah gitu kan. Nah, dijelaskan tuh bagaimana. Nah, saya pikir sama saja ya. Waktu saya lagi dengerin apa yang Tuhan bicara sama saya kayak sama. Yang pertama, usaha atau kelekatan daripada seorang keluarga yang disebut menjadi rumah dewan atau keluarga dewan kota. Yang pertama disebut rumah ilahi. Keluarga menjadi dewan kota, dia harus berubah dulu menjadi apa? Rumah ilahi, bilang rumah ilahi. Maksudnya apa rumah ilahi? Rumah ilahi itu adalah kumpulan orang-orang yang dikatakan Alkitab. Kejadian pasal 12 ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu, dari sana saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kasih garis bawahi kata, yang akan kutunjukkan kepadamu. Pertama kata pergi, kedua kata akan ditunjukkan. Kata tunjuk itu berarti apa? Tujuan. Kata pergi berarti panggilan.
Kita kembali lagi KPG itu, ada panggilan, ada tujuan. Panggilan hidup kita apa? Menjadi serupa, tujuannya apa? Menjadi raja. Memang itu karena kita dilahirkan. Ya, dilahirkan oleh Allah menjadi raja. Artinya apa? Menjadi pewaris, berkuasa, bukan dikuasai. Anda coba baca Alkitab, setiap kali Tuhan Yesus kalau berbicara kepada manusia, selalu kita diberi identik bahwa kita itu tidak dikendali tapi mengendalikan. Hei Petrus, karena engkau kenal Allah, engkau punya hubungan dengan Allah, ya, engkau mendengarkan suara Bapa, engkau mengenal aku, maka di atas batu karang ini ku bangun jemaatku, alam maut enggak menguasai. Jadi apa? Orang-orang yang ilahi adalah orang-orang yang menundukkan bumi ini, bukan ditundukkan oleh bumi ini. Halo? Bisa dipaham enggak? Tapi kebanyakan kita apa? Tunduk kepada keadaan. Sekarang ini ekonomi lagi susah, kita semua susah. Ya kan? Sekarang ini pancaroba, hujan panas, terus semua sakit-sakitan. Lalu kita gampang aja mulai menstigmatisasi. Ini karena lagi perubahan cuaca, ya batuk, wajarlah. Sebenarnya bukan cuaca yang bikin kamu batuk, pikiranmu yang bikin kamu batuk. Karena kamu udah terima nasib. Ya kalau kita tahu bahwa cuaca seperti ini, sebagai orang yang bijak kan orang tahu. Mesti minuman yang sehat, apa? Air tentunya, ya air yang bagus ya. Air putih, air yang sehat. Ya tambahlah kalau perlu air kangen. Kangen water namanya. pH-nya lebih tinggi. Ya susah beli yang pH tinggi. Ya belilah itu namanya apa? Watermelon. Atau Singapura I bilang begini. What you want? Watermelon mix and lemon and strawberry. You sure? Bingung dia. Watermelon tahu? Semangka aku bilang campur dengan namanya lemon, campur dengan namanya strawberry. Bingung dia, sure? Sungguhkah? Yes. Dan mati orang Singapura ini orang Indonesia kok jadi tanggung ya. Dia nggak tahu di sana kan katanya konon ya kan. Itu nyamuk sikanya ngamuk-ngamuk katanya. Aku bilang kita banyak minum yang seperti itu. Karena apa? Itu kan ada kandungan air. Ini orang-orang hidup, orang bijaksana. Jangan sana ketakutan. Betul-betul pulang bawa virus loh. Karena yang mendatangi virus itu karena apa? Pikiran kita itu sinyalnya nyambung. Kita manggil dia datang. Percaya virus memang ada, tapi percaya Tuhanku lebih dari segalanya. Nah sebenarnya kalau kita baca ayat ini udah jelas. Kita dipanggil keluar dari sebuah kehidupan yang biasa-biasa, masuk kepada sebuah tujuan yang luar biasa. Allah kita memanggil kita selalu caranya luar biasa. Sulit kita terjemahkan dengan apa? Akal sehat kita. Itulah Allah kita. Kalau biasa-biasa bukan Allah kita. Paham gak sampai di sini? Nah Abraham akan dipakai oleh Tuhan dari Ur Kasdim ya di Mesopotamia. Sekarang ini saudaraku, negara kita tahulah. Ya di situ ada sebuah kehidupan. Sebenarnya kalau kita boleh bilang Abraham itu hidup di sebuah keadaan yang modern juga. Dunia yang agak gemelaban saat itu. Tetapi Tuhan mau pakai Abraham, tujuan Allah untuk mempengaruhi dunia. Maka ada firman berkata begini, Abraham keturunanmu bagaikan bintang dan pasir. Tuh. Tapi kan gak serta-merta. Tuhan juga mau pakai kita loh. Rancangan Tuhan atas hidup kita bukan rancangan kecelakaan. Melainkan apa? Rancangan penuh pengharapan. Saudara percaya gak seperti itu? Oh percaya iya tapi tidak serta-merta. Ada tindakan awal, bilang ada tindakan awal. Tindakan awal apa? Keluar dari satu kehidupan. Mau diberkati bangunnya aja jam 9 pagi. Mestinya bilang siang, jam 9 siang. Kalau kita bilang jam 9 pagi ya masih pagi karena 9 pagi masih ada paginya. Iya paginya tapi jamnya udah 9 angkanya. Itu kalau Anda berlomba sama namanya ayam, Anda udah dipatok ayam duluan, udah kalah. Dan gimana mau berhasil? Aku lagi ngomongin siapa nih?
Bilang tuh sampingmu, tuh papi lagi ngomong kamu, jam belakangan denger. Gitu. Dan ini kita mulai ubah kebiasaan dulu, kebiasaan suka ngebohong. Apalagi kebiasaan-kebiasaan buruk, kalau kita mau dipakai orang, maka ubah dulu itu, keluar dulu. Lalu keluarnya kemana? Keluarnya itu mengikuti tujuannya Tuhan. Tujuan Tuhan mana? Udahlah, gak usah terlalu pusing-pusing Anda cari gereja atau cari pendeta. Baca ini aja, ini tujuan Tuhan di sini jelas. Kalau Anda baca, doa, baca, saya yakin dia lebih lihai daripada kita punya handphone. Handphone kita ini tiap waktu tring, banyak informasi. Kadang yang bagus, yang jelek muncul semua. Ya kan? Yang aneh-aneh juga ada. Ayo, tuh mukanya semua udah senyum-senyum. Pasti sering kali terima yang hal-hal aneh juga kan. Karena online gitu loh. Terus saya mau katakan kalau Anda baca dan berdoa, oh Pak, saya kalau baca ini ngantuk banget. Iya, karena Anda baca gak pernah berdoa. Itulah Alkitab katakan, usaha berarti ada sebuah tindakan. Tapi juga berdoa dong, hubungan. Supaya apa yang kau kerjakan itu bukan jadi beban, menjadi apa? Menjadi ringan. Hei, kalau kita kerja, ya punya hubungan sama yang di atas, itu jadi ringan, ada sukacitanya. Kenapa? Karena itulah disebut kasih karunia. Kasih karunia itu indah. Tapi kalau kita kerja, doanya cuma sekedar karena mau makan doang. Bapak terima kasih untuk makanan ini. Ya, atau mau tidur, Tuhan mau tidur. Hanya sekedar saja saudaraku. Anda bekerja, semakin hari semakin berat. Jadi apa? Bebal. Kerja jadi bebal. Ngerti gak sih saya ngomong begini? Nah, berubah, bilang berubah. Kalau Anda mau berubah, kalau Anda mau hidupmu, keluargamu menjadi dewan kota, dimulai dari masing-masing kita dulu. Pertama, berubah. Perubahan kita itu akan membawa perubahan orang lain. Jangan nuntut orang berubah. Manusia lebih suka nuntut siapa? Nuntut orang. Suami nuntut istri berubah. Berubah dong. Istri nuntut suami berubah. Nggak berubah. Dua-duanya berantem. Hanya berubah. Berubah pasangannya. Lagi pacaran juga gitu. Belum jadi apa-apa. Udah nuntut sana nuntut sini. Berubah juga. Berupa pasangannya juga. Kemarin kayaknya lu pasangan sama si itu deh. Kok hari ini sama si ini. Besok si itu tuni. Gak tahu yang mana jadinya. Pusing-pusing dia bilang udah gak usah lah. Gua mau ambil aja urapannya si Paulus. Ya, saya bilang terlalu bahas. Sebenarnya berserah kepada atas dan itu penting ya. Jadi jangan nuntut orang lain berubah. Tuntut dirimu sendiri berubah. Berubah sesuai dengan apa? Sesuai dengan Tuhan. Karena Tuhan yang tunjuk. Kalau kita ngikuti orang lain dan terlalu banyak yang kita ikuti pusing juga kan. Ayat berikutnya dikatakan apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kasih tahu sampingmu, Tuhan mau jadikan engkau orang besar. Percaya gak sih? Kalau Anda baca Yeremia pasal 29 ayat ke-11 dia bilang apa? Aku tahu rancanganku, Tuhan tahu loh rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu enggak diselipkan ayat-ayat tertentu bergantung kepada pabrik. Pabrik produsen apa, dia kasih ayat tertentu supaya undang-undangnya meloloskan dia. Enggak, Tuhan itu tahu rancangan dia. Rancanganku adalah bagimu masa depan penuh pengharapan. Itu aja Anda pegang, enggak usah pergi ke sana. Kongkonga, tahu kayak Ciuhun. Saya punya M loh, sama kayak si Ahok. Sama Pak Jokowi, berarti saya ada kan ke sana. M katanya. Nggak tahu maksudnya itu huruf M katanya. Dia tangan M, enak aja saya. Saya nggak mau bergantung seperti itulah. Ya wajahnya, mukanya. Ini sih muka hoki loh. Lu kalau dikasih tahu sama orang muka lu muka hoki, sebenarnya sesungguhnya lu lagi muka Hong Hiam. Masa hoki ditentukan muka? Tapi memang ada juga
Ya, muka hoki yang senyum terus ya. Nah, itu si hoki juga Pak, nggak bisa dimarahin. Teman saya dia nggak percaya Tuhan, tapi mukanya tuh ya sedih ya senyum, heran tuh satu orang. Sedih ya senyum, benar ya. Atau hari saya kesal sama dia karena saya pesan dia tukang mebel. Saya pesan mebel enggak, istilahnya pesan mebel nggak ada bulan, nggak ada hari dan nggak ada bulan, nggak selesai. Saya marah banget karena itu saya udah perlu. Saya udah telepon dia, saya bilang datang, saya maki-maki dia, kalau saya usir dia. Saya telepon dia, namanya Aliong. Liong, datang dia ke kantor. Dari jauh, hai Hatonia. Gua gak jadi marah. Dan mukanya gitu, muka tak berdosa. Bilang sama samping, tertawa tuh sehat. Lo tertawa, setan gak pernah dekat. Benar ya. Tapi bukan karena mukanya senyum lalu dia bilang penuh rezeki, enggak. Rezeki bukan karena ini. Rezeki bergantung pengenalanmu kepada Tuhan. Oke? Nah, itulah sebabnya dikatakan dipanggil keluar dari suatu kehidupan lama berjalan menuju kehidupan rancangan Allah. Contoh Naomi nih ya, kan kita pernah khotbah tuh. Naomi ya, waktu dia mengikuti suaminya kemana? Ke Moab, Anco tuh barang. Kota tak bangga tuh. Kota Moab, kota apa itu namanya? Kota sombong, apa itu? Kalau bahasa sini sombong apa sih? Hah? Oh, laga banget. Kota laga. Anco tuh Naomi sama Elimeleknya mate. Tadi itu pintar-pintar tuh ngomong bahasa Pontianak ya. Mati berapa? Mati juga ya. Oh ya. Ikuti suaminya, kenapa? Suaminya enggak mengenal Allah. Dia bilang wah sekarang ini di Bethlehem lagi sedang mengalami masalah. Dia pergilah ke Moab sana. Tahu apa yang terjadi? Ya, kata orang sana bisa memberikan Anda masa depan. Rupanya bukan masa depan, masuk ke rumah masa depan. Ya kan? Tiga-tiganya loh tinggal di rumah masa depan. Mati. Ya kan? Pulang. Ya, 3 juga, tengah jalan pergi 1 lagi, Orpa. Hanya Naomi. Nah, saudaraku, kita mesti memiliki spirit seperti Naomi. Pertama, Naomi memang ngikuti suaminya. Nah, ketika suaminya mati bebas dia toh. Nah, pada saat waktu suaminya mati, dia ingat. Apa yang diingat? Bahwa Bethlehem itulah tempat kediamannya. Tuhan akan memberkati Bethlehem, bukan memberkati Moab. Ini gambaran. Artinya apa? Tuhan ingin memberkati keluarga. Kalau kita sudah mulai melenceng dari keluarga, mungkin Anda dapatkan supply, ya, Anda dapatkan satu sentuhan. Sehingga Anda enjoy rasanya, rumah tangga ya. Keluarga itu istrimu atau suamimu. Ya, walaupun mungkin dia tampang istrinya atau tampang suaminya udah enek gitu ngelihatnya juga ya. Atau lihat istrinya aduh juga udah rasanya udah mual gitu ya. Tapi itu ingat itu namanya Bethlehemmu. Moab memang ada yang langsing-langsing gitu, betul ada juga ya di warung kopi biasa banyak yang begituan. Ada asik banget panggilannya, hai Mas, apa kabar? Loh yang di rumah, tuh air belum dibuang, belum bersih. Nah yang begitu kan kurang nyaman tuh. Nah Anda lebih suka yang namanya di Moab, ingat itu namanya Honghiam. Betul. Dan itu akan membawa kita kepada kematian. Ini gambaran loh, saya tidak mengatakan Moab sana, ini gambaran. Ketika arah hidup kita ada senangnya cuma di luar, saya heran loh, saya dulu ya begitu, sedikit ada masalah di rumah, pengennya tuh keluar aja, kayaknya enak banget duduk di warung kopi atau duduk di luar tuh, wah bebas dunia, itu Moab namanya. Sekarang gak mau. Kalau memang sudah kurang nyaman hati dan kondisi di rumah tangga, saya datang ke Tuhan, rumah ilahi, ya Abah, karena itu penting, kata Tuhan tunjukkanlah kasih karuniamu. Karena hidup ini karena kasih karunia, nikah karena kasih karunia, rumah tangga karena kasih, semuanya karena kasih karunia. Kalau ada terjadi sesuatu berarti unsur kasih karunia ada persoalan. Kasih dari dia,
karunia mengerjakannya. Kalau waktu kita ngerjakannya berat, berarti kasihnya kurang. Datang kepada dia lagi, nyambung kembali. Nah itu dia, Naomi dia begitu balik, dia bawa si Rut tuh. Ya kan? Mengerti gak maksud saya itu? Nah saudaraku, sebenarnya bahwa perubahan hidup itu penting buat kita menjadi sebuah kesaksian. Bapak Ibu, saudaraku, berapa lama Anda menjadi orang Kristen? Kita bertanya kembali, setelah saya berubah jadi Kristen, betul gak kekristenan saya menjadi rumah ilahi? Kalau betul, berapa banyak orang terpengaruh oleh karena kekristenan kita? Yang benar-benar. Atau sebaliknya orang udah Kristen gara-gara kita malah jadi murtad lagi. Kan seperti itu. Pelan-pelan kita telusuri. Kalau belum, hati-hati. Jangan-jangan bukan jadi rumah ilahi. Ya. Nah pertama, bereskan dulu. Kalau Anda mau kotamu berubah, liwat dulu keluargamu. Jadi dewan. Bagaimana konsep hidup keluarga kamu harus sejalan dengan Alkitab. Jangan kita bicara keluar dulu, di dalam dulu pengaruh enggak? Berpengaruh enggak suami sama istri, istri sama suami, sama anak-anak, sama lingkungan keluarga. Kalau memang itu sudah mulai kalau sudah mulai ada pekerjaan roh di tengah-tengah kita, itu berarti itu dipelihara. Itu pasti akan berbuat dampak di lingkungan kita. Yang pertama, jadi apa? Rumah ilahi. Lanjut ya, kedua. Kalau sudah jadi rumah ilahi yang kedua, nah ini dia. Yesaya pasal 13, ayat yang kelima. Kamu tidak mempertahankan lobang-lobang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel. Kata Israel itu rumah tangganya Allah. Banyak lobang. Kenapa? Banyak capeknya. Nyampe di rumah capek, langsung tidur. Boro-boro mau doa sama suami, doa sendiri aja kurang. Walaupun capek pegangan tangan suami, dua orang sepakat, Tuhan berkatilah anak istri ya, anak rumah tangganya, cucunya, kelilingnya berkati dulu, bawa bangsanya, bawa kotanya kepada Tuhan. Kadang-kadang saya lihat Nyak kerja pun sudah capek, dia lebih capek dari saya. Kalau saya kan ke kantor, ngopi, ngobrol, ada capeknya tapi nggak terlalu banyak. Kalau dia di rumah banyak kerja, maka dia kalau saya bawa jalan dia lebih seneng dia. Ya, senang kenapa? Karena lebih terbuka. Di rumah kadang-kadang kerjanya ada aja dikerjain, capek panjang hari. Kalau sampai di rumah ya udah masuk kamar itu rasanya aduh bebas mau pengen tidur. Entar dulu belum datang ke Tuhan. Ya, pegangan tangan kita berdoa dulu. Menjebah rumah syafaat. Ya, walaupun capek itu penting. Dikerjakan dari sejak saya bertobat sampai hari ini sudah 20 sekian tahun Bapak Ibu. Jangan baru-baru bertobat aja rajin doanya, aduh semua kumpul jadi satu. Haleluya, haleluya. Satu minggu hale. Satu bulan. Satu tahun. Tertawa sehat. Orangnya ada di sini kok. Di ruangan ini maksud saya. Ayo mulai malam ini jadi rumah syafaat ya. Suami istri berdoa. Bangun pagi sama. Lakukan. Kenapa? Karena Tuhan sedang mencari orang yang membangun tembok untuk rumah. Rumah atau keluarga yang dibangun menjadi keluarga kerajaan Allah. Ini perlu ada namanya pagar. Pagar kehidupan kita itu adalah hubungan kita kepada Allah. Kita berdiri di tengah bangsa untuk mengadopsi dosa mereka. Jangan kita pikir kita sudah hidup benar lalu kita hanya tinggal tidur. Waktu kita berdiri di hadapan Allah, kita harus katakan Tuhan, kita membawa namanya rekonsiliasi kota. Saya masih ingat tahun 97, saya waktu di Pontianak, tahun 92 saya datang, 97 kita buat rekonsiliasi hamba-hamba Tuhan. Kadang-kadang kita dalam hal perbedaan persepsi,
ya, perbedaan persepsi terkadang itu tidak menutup yang namanya ada konflik-konflik antar kita. Perbedaan doktrin terjadi antara karismatik, antara Protestan, Katolik, dan apa macam Pentakosta terjadi. Sana bilang gereja mati, gereja semua gereja sesat. Hanya saling melempar isu yang negatif. Kotor itu kota. Satu hari Tuhan izinkan saya buat rekonsiliasi. Bagaimana? Rekonsiliasi internal dulu sesama kita, terjadi rekonsiliasi, baru rekonsiliasi antar gereja. Saya undang semua. Mungkin sebagian yang masih sini tahu. Kita bikin waktu itu di Pelni. Semua hamba-hamba Tuhan kita undang rekonsiliasi, saling mengampuni. Terjadi sebuah revival besar, lalu rekonsiliasi kota. Ya, rekonsiliasi kota, kita nggak boleh lagi memandang bahwa kota ini milik kita karena kita orang Kristen. Enggak, kota ini miliknya Tuhan, kita ini dutanya. Walaupun beda agama, beda pandangan bukan berarti musuh kita. Cara gimana menerima mereka? Lalu kita melahirkan atau mentularkan konsep-konsep kebenaran. Kan banyak orang ngikut. Tahun 2002 terjadi sebuah reformasi. Saya minta teman-teman kumpulin apa yang terjadi di kota ini. Pertumbuhan, ya, saya terinspirasi waktu di Amalonga. Ya, Amalonga kalau tidak salah sebutnya. Amalonga ya. Ya, pokoknya di sana ya. Itu terjadi sebuah terjadi sebuah transformasi. Itu kota berubah. Jadi gereja bukan lagi di gedung, di jalan. Mereka keluar dari rumah, mereka sudah enjoy, puji Tuhan. Sharing, penjara-penjara tutup berubah jadi rumah-rumah positif. Nggak ada lagi yang namanya hal-hal yang negatif. Tahu nggak apa yang terjadi? Tanah yang tadi kena kutuk diberkati. Itu waternya segede paha. Itu film-film itu perlu diputerin karena udah lama. Kita terobsesi. Ya. Lalu kita bikin juga di Kota Pontianak. Nggak lama kemudian, tahun atau 2 tahun saya dikasih kol. Kira-kira di Pontianak bisa nanam kol nggak? Tahu ya kol ya? Apa sih kol kalau bahasa Teochew-nya? Kole? Bisa nggak kira-kira Pontianak? Itu kan tempat dingin kan? Tapi itu kol yang ada di Kalimantan Barat, itu di Anjungan tempat kita punya Bukit Doa. Itu mereka tanam kol garing. Itu kalau makan sama petis, terus kasih terasi, cabai, jeruk nipis. Tuh ngiler kan? Wih, timunnya gedenya, kepalanya Gideon kalah. Kalah kecil. Apa itu kejadian? Ini pernah terjadi di kota ini. Dan sejak saat itu tidak pernah lagi ada namanya konflik antar etnis. Sebelumnya, waduh ngeri banget. 2000 ke atas. Mall mulai dibangun. Mana ada bangun mall cuma 4 bulan. Itu kejadian di Pontianak. 4 bulan jadi itu mall. Ada orang Pontianak tahulah mall mana, saya nggak usah sebut lah. Terjadi sebuah transformasi luar biasa. Sehingga kita nggak usah beli baju lagi ke Jakarta, di kota kita udah ada kompetitor. Harga baju bagus, harganya murah. Kalau dulu harganya bajunya nggak bagus, harganya mahal, mesti ke Jakarta. Sampai ke Jakarta ongkosnya udah mahal, kita beli yang namanya apa? Namanya obralan. Murah, bawa ke sini baru cuci 1 hari, cuci 1 kali langsung kayak capcay. Kucel. Kos tinggi, hasilnya minimal. Tapi setelah mengalami transformasi apa yang terjadi? Semua berubah. Pelayanan sosial bagi kota kita bikin. Harus jadi apa? Rumah syafaat, bukan cuma hanya berdoa tapi lakukan sampai hari ini loh. Ya, kita ada aksi sosial. Kemudian apa?
pembersihan kota. Dalam momentum-momentum tertentu kita buat apa? Pembersihan spirit maupun pembersihan. Maka terlibat jemaat Tuhan. Anda lakukan sekecil apapun dampaknya besar. Orang lihat kok. Maka itu saya bilang jangan tunggu lagi ada momentum baru Anda kebersihan. Keluar dari rumah kalau ada sampah ambil aja buang ke tong sampah. Jangan malah kita yang buang lagi. Haleluya, tempel mobilnya I love Jesus. Ya kan. Teh botolnya langsung bang keluar gitu. Itu kan juga orang pikirnya orang Kristen kok jadi seperti itu. Ya apa? Sembako, kesehatan, aksi sosial, aksi kita buat itu gereja harus tanggap seperti itu. Nah itu kan semua perlu dana. Kalau Anda setelah saya khotbah, lalu Anda iya saya mau ambil bagian lapor sama Sumadi itu. Dia ada dongkotnya, biang keladinya tentang sosial. Anda mau kirim cetiau-notiau 1 T, kasih dia aja. Yang ketiga, terakhir, pemusik atas. Rumah transformasi, bilang rumah transformasi. Nah saudaraku kalau Anda mau rumah keluargamu menjadi dewan kota, harus ubah dulu rumahmu menjadi rumah apa? Transformasi. Maksudnya apa saudaraku? Amsal pasal 24 ayat 27 berkata seperti ini. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar. Sama-sama yuk baca ini bagus nih. Ya, 2, 3. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar. Siapkanlah itu di ladang. Baru kemudian dirikanlah rumahmu. Biasanya kita marah. Ya kan? Tuhan berkati aku. Ya kan? Apa lagi lagu? Anggur baru tercurah ke sini semua. Egois itu namanya. Kata Tuhan kalau engkau ingin rumahmu menjadi rumah kediaman Tuhan, yang harus dia selesaikan apa? Rumah yang muaranya di luar dulu. Nah ini yang pernah terjadi oleh wanita Samaria. Dia membawa sebuah perubahan kota. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan, dia mulai cerita. Bapak Ibu, ingat bahwa kekristenan bukan untuk membuat supaya orang lihat kita itu orang Kristen. Tetapi kekristenan yang benar, orang bisa melihat kebenaran melalui kehidupan Anda dan saya. Doa itu memang kehidupan kita. Nubuat perlu, itu meneguhkan pelayanan kita. Tapi kabar baik itu panggilan Tuhan buat Anda dan saya. Saya tidak tahu berapa lama Anda sejak orang Kristen. Tapi apakah hidupmu menjadi duta kabar baik? Mulai ambil sikap. Gereja kita mendorong orang masuk ke apa? Komat Kamit. Komat Kamit itu merupakan mesin untuk membuat orang hidup bertumbuh ke atas dan ada kepedulian sosial. Kekristenan yang benar adalah kekristenan yang peka dengan kehidupan sosialnya. Di gereja ini ada namanya KG. Anda tahu, KG itu spiritnya membawa seseorang mengalami apa? Pemulihan gambar Bapa di sorga. Karena standar kita kan dia. Kalau kita nggak ada pemulihan gambar itu, dasar gambar apa kita bangun? Ketika kita mengenal Bapa yang benar, maka akan transfer kepada diri kita. Bukti bahwa kita berubah gambar sama, ada gambar sosial yang hidup. Kita tahu sekeliling kita masih banyak orang perlu Tuhan. Maka Anda diberikan buku AA namanya, amanah. Isi nama-nama mereka. Kesaksian saya yang terakhir, saya ingat banget ada namanya Arwin. Arwin kalau tidak salah ya. Arwin betul ya. Arwin yang meninggalkan Hengki. Hah? Awin. Ya. Ada satu jemaat kita namanya Awin. Dia baru bertobat. Setelah KG, dia ambil buku AA, dia isi nama-nama. 4 nama yang di salah satu namanya Hengki. Dia doakan Hengki, 3 bulan kemudian Hengki ini datang ke Tuhan. Saya masih ingat tiap kali saya khotbah duduk paling depan pakai dasi, padahal bukan pelayan Tuhan. Pakai baju putih, pakai dasi. Semangat sekali. Gak ada angin, gak hujan, tiba-tiba sakit masuk rumah sakit. Setelah didiagnosa, livernya ada masalah. 2 hari kemudian kuning badannya.
1 minggu is dead, meninggal. Tapi meninggal dalam Tuhan. Saya dikasih tahu sama Gideon, Hengki meninggal. Emang kenapa? Ya saya kasih tahu, ya bangkitin dong saya bilang. Ketawa dia, yang gak yakin. Pas kita mau KKR malam kok tidak salah. Bawa ke sana saya bilang. Dia lagi mikir ini Babe lagi ngomong bener enggak. Pas yang lain di belakang responin, bener sorenya dibawa loh. Ya dibawa ke KKR. Kita doakan, bangkit enggak? Hengki mana Hengki? Hengki mana? Oh situ. Enggak, mati dia. Ya enggak bangkit. Tapi tahu enggak apa yang terjadi? Yang saya mau kasih tahu, sekiranya kalau Awin tidak mengadopsi, kemana dia pergi? Nah setiap hari kita dipertanyakan. Dari situlah saya diminta Tuhan untuk buat list. Saya perintahkan staf saya, dulu ada nama staf Kenatua. Tolong cari tahu, satu hari berapa banyak orang yang meninggal di kota ini. Namanya Dewan Kota, kita mesti tahu. 7 orang, banyak ya. Rata-rata 3-7 orang meninggal di kota ini tiap hari. Yang lahir berapa dia? Saya gak suruh catat dia. Tetapi yang mati di luar Tuhan berapa? 2-3. Kemana dia pergi? Gak usah jauh-jauh. Kita punya kantor seberang terminal internasional. Tiap waktu banyak yang berangkat. Anda lihat aja, ketahuanlah kemana dia pergi. Siapa yang bertanggung jawab? Dulu saya ajarin tiap hari nangis semuanya kalau lihat ada yang begitu. Hari ini senyum-senyum tuh. Bilangin kiri kan, Babe lagi ngomong kamu, jangan belakangan dengar. Kita terlibat Bapak Ibu kalau Dewan Kota. Ngerti enggak? Itulah sebabnya bukan tugasnya pendeta. Tugas kita semua mengadopsi setiap nama-nama. Bawa transformasi. Kota ini perlukan kita. Karena itulah Tuhan panggil kita. Bukan dibuang, tapi ditempatkan untuk membangun sebuah keluarga. Menjadi dewannya kota ini. Yang menentukan kota ini adalah Anda dan saya. Kemana arahnya? Kesejahteraan kota ini akan menjadi kesejahteraan kita. Dan bagi banyak orang nama Tuhan dipermuliakan. Mari bangkit berdiri. Ya bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian ini. Jadikan doa kita. Sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik
Saudara dan saya dari kota dan bangsa ini bukanlah kebetulan kita ditempatkan menjadi sebuah keluarga. Dan keberadaan Anda dan saya keluarga yang harus bertindak sebagai dewan buat kota ini. Anda dan saya diminta untuk berdiri di tengah dosa bangsa dan kota kita. Bukan kita mencelah, sumpah serapah, tapi kita berdiri di tengah dosa mereka. Kita yang minta pengampunan kepada Bapa di surga. Itulah sebabnya kita mesti keluar dari kebiasaan lama kita, egoistis. Hanya cukup ke gereja, tapi kita sibuk dengan usaha pekerjaan kita. Kata Tuhan, kau boleh bangun seluruh kehidupanmu, tapi muaranya kalau engkau tidak bangun. Dan muara itulah yang akan mengotori kehidupan. Amsal berkata, selesaikan dulu pekerjaan yang di luar, itu muaranya. Jikalau muaranya telah ditahirkan, maka kehidupan rumahmu akan menjadi utuh. Manakala anak Tuhan memalingkan wajahnya terhadap kehidupan sosial, membangun kehidupan individunya, memohon kepada Tuhan diberkati. Pertanyaannya, apakah Tuhan berkati? Saya mau katakan pasti Tuhan akan berkati. Tetapi pertanyaannya, apakah jadi berkat bagi dirimu? Jelas bisa jadi berkat. Tetap jadi berkat. Tetapi persoalannya, muara yang kotor itu akan meracuni kehidupan. Justru apa yang kau dapatkan tidak cukup untuk kamu membayar apa yang datang. Malam ini Bapak Ibu, di saat kota kita mengucap syukur 245 tahun. Mengingatkan kepada kita apa yang harus kita buat untuk kota ini. Buat dulu diri kita, berubah dulu pola pikir. Supaya kita tidak menjadi jemaat yang egois. Jemaat yang peduli, jemaat yang mau diperbaiki dulu. Setelah itu jadilah rumah ilahi, rumah syafaat, lalu rumah transformasi. Bapak Ibu, ketika malam ini engkau mendapatkan sentuhan firman Allah, engkau mau mengambil keputusan, mari tangan kita terangkat pada Dia, saya akan berdoa. Bapa Surgawi, setiap tangan yang teracung kepadamu, dan mereka menyadari, kami menyadari bahwa kami ada di kota ini karena Tuhan tempatkan. Dan kami menyadari bahwa kami punya tanggung jawab atas kota ini. Yang pertama, kami harus keluar dari kebiasaan lama kami. Yang egois, yang hanya mementingkan diri kami sendiri. Yang selalu merasa diri kami benar, orang lain salah. Mulai malam ini kami sadar bahwa justru kami yang memerlukan Tuhan, perlukan sebuah transformasi baru. Yang kedua, kami membangun rumah kami menjadi rumah syafaat. Supaya ada begitu banyak lubang-lubang yang masih terbuka untuk serangan-serangan, kami berdiri di tengah dosa bangsa dan kota ini. Kami bersyafaat. Dan kami mau mengadopsi kota ini. Kami mau mulai untuk memberitakan kepada Tuhan kabar-kabar benar, kabar-kabar baik melalui semua sendi kehidupan kami. Supaya ada banyak jiwa boleh mengalami pemulihan. Bapak hamba berdoa buat jemaatmu malam ini. Manakala mereka mengalami persoalan rumah tangga, kuasa-Mu menjamah mereka dan melepaskan mereka. Yang sakit ada kesembuhan, segala persoalan mereka ada tanggung jawab dari Tuhan. Hamba mintakan di dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan dan saya kasih, ibadah kita sudah selesai. Dan bawalah persembahan-Mu kepada Tuhan, kita angkat kepada Dia. Apa yang kau kerjakan buat Tuhan, Tuhan akan mengembalikannya. Diberkatilah saudara-saudaraku persembahan-Mu. Diberkatilah segala pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu. Dan sekarang pulanglah
serta membawa damai sejahtera Bapa surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus membawa sekalian dari saat ini sampai Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin.